Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10. Saya Yunis Mila dari SMP Negeri 1 Cipendei. Saya Novira Nadewi dari SMP Negeri 3 Cipendei. Dan saya Ade Siti Khadijah dari SMP Negeri 1 Cipatat. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya betul hari ini. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian nanti ketika coaching. Yang pertama, apakah Ibu dalam coaching nanti sudah menggunakan alur Tirta? Lalu, apakah Ibu sebagai coach nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Lalu nanti saya akan melihat ketika Ibu melakukan coaching, bagaimana respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang coach. Itu mungkin. Lalu saya ingatkan kembali ya Bu, ketika nanti melakukan coaching, jangan lupa dengan prinsip-prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu mungkin ya Bu. Lalu terakhir, mungkin sebelum nanti Ibu observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya, baik Bu. Dalam coaching kali ini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif Bu, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu? Oke ya. Lalu kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin ditingkatkan oleh Ibu atau diobservasi di coaching kali ini? Nah, untuk saya itu lebih berfokus ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berarti 2 kompetensi ya Bu yang ingin ditingkatkan. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan atau apa tujuan Ibu dalam coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya Bu ya, pada coaching kali ini saya berharap bahwa coach dapat menemukan atau memperoleh solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi dengan menggali potensi, coach tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, betul. Mudah-mudahan yang Ibu harapkan di coaching kali ini bisa terwujud ya Bu, bisa tercapai. Itu mungkin Ibu pembicaraan kita sebelum observasi. Semoga coachingnya lancar ya Ibu. Amin, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Nov. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, tapi sedikit galau Bu. Oh iya, galau kenapa Bu Novi? Biasa Bu, saya punya permasalahan yang sedikit galau dengan Ibu. Iya. Apa yang kira-kira akan kita diskusikan hari ini? Ini Bu, saya punya permasalahan. Kebetulan ya Bu, kelas 8A nih, wah kelasnya saya sendiri nih. Betul. Saya malu sekali. Iya. Sebagai guru matematika Iya. itu mereka itu nilainya sangat rendah sekali Bu, di bawah KKM. Di bawah KKM ya berarti. Nah, dari percakapan hari ini apa yang Ibu Novi harapkan? Yang saya harapkan, saya mencari solusi Bu, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa seperti itu. Jadi dari percakapan hari ini, Bu Novi berharap bahwa anak itu ada kenaikan mungkin ya, bisa meningkat minat belajarnya, terutama pada mata pelajaran matematika ya Bu ya, tidak pas KKM ya, begitu. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Apa mengajarnya dengan cara apa gitu? Selama ini Bu, yang saya lakukan dalam pembelajaran itu saya hanya menggunakan metode yang sudah disediakan dari Kemendikbud Bu. Paling saya hanya dibantu sama yang buku-buku di perpus saja seperti itu. Oh begitu. Jadi selama ini yang Ibu Novi lakukan hanya mengajar seadanya saja mungkin ya. Oh mungkin begitu. itu ya Bu yang menyebabkan nilai anak-anak kecil. Kira-kira kalau dengan menggunakan skala kualitas atau anak-anak itu berada
ada di skala berapa? Kalau idealnya kan 10 tuh anak-anak tuh. Sekarang minatnya atau minat belajar anak-anak pada pelajaran matematika itu pada skala berapa? Kira-kira paling sekali mah Bu. Skala 5 ya? Berarti rendah ya, sangat rendah sekali. Nah kemudian kira-kira itu mau menaikkan sampai level berapa Bu? Ya minimal saya ingin sampai 7 aja lah Bu. Sampai 7. Nah bagaimana cara Ibu untuk menaikkan minat belajar anak terhadap mata pelajaran matematika? Mungkin Bu setelah 2 minggu yang kemarin saya mengidentifikasi, saya mengobservasi, mungkin dikarenakan mungkin yang pembelajaran saya yang kurang menarik ya Bu ya. Mungkin Saya akan menggunakan itu Bu, mungkin dengan metode-metode yang lain seperti misalkan diskusi atau dengan pembelajaran berbasis IT seperti itu. Nanti saya akan menggunakan Canva, mungkin dengan menggunakan Canva dan seperti kayak kuis-kuis seperti itu. Betul Bu. Jadi Ibu akan merubah cara atau metode pembelajaran ya, seperti dengan menggunakan Canva, kuis-kuis. Mungkin siapa tahu itu bisa menarik siswa untuk belajar ya Bu ya. Ada lagi mungkin Bu hal-hal yang akan dilakukan? Paling itu saja Bu. Oh itu saja ya. Nah kemudian kira-kira kapan itu rencananya akan dilakukan oleh Ibu? Mungkin saya akan langsung minggu depan aja Bu. Minggu Setelah depan. saya ya. Jadi sebelumnya nanti saya akan belajar dulu dengan ahlinya. Nanti minggu depan mudah-mudahan saya sudah bisa mempraktikkan. Iya. Dari ketiga atau beberapa tadi metode yang akan Ibu lakukan, metode yang mana dulu yang akan Ibu dalam dekat ini Ibu Paling metode lakukan? untuk yang paling dekat ini paling saya menggunakan metode yang diskusi aja dulu yang paling gampang. Diskusi seperti apa Bu? Diskusi. Ya, diskusi dalam pembelajaran matematika misalkan dengan metode kooperatif learning seperti itulah. Jadi, Ada pembagian kelompok, bisa seperti sharing-sharing itu. informasi mungkin ya. Siapa tahu itu bisa menyelesaikan permasalahan dan menaikkan minat belajar siswa tentang matematika. Betul. Kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja? Mungkin untuk dukungan banyak sekali ya Bu ya. Iya. Ya minimal dari kayak seperti rekan sejawat Iya. dan mungkin dari guru-guru yang ahli IT. Ya, IT, saya perlu betul. sekali dukungan. Iya. Nanti saya akan belajar berkolaborasi dengan guru yang mengerti dan paham tentang IT. Baik Ibu. Kira-kira dari obrolan kali ini Ibu memperoleh apa? Wah, banyak sekali Bu. Ya. Mungkin dari obrolan kita hari ini saya menemukan solusinya bagaimana cara meningkatkan minat siswa tersebut. Mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini ya kita bisa khususnya saya bisa memperbaiki cara belajar saya. Betul, ya baik Bu Nov ya. Saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan minat belajar anak terhadap matematika meningkat dan kita juga, Ibu juga bisa merubah mungkin metodenya dan ini merupakan salah satu pembelajaran bagi kita semua. Baik Ibu, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan bisa meringankan dan membantu solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Sukses selalu, semangat selalu dan jadilah guru yang tergerak dan menggerakkan itu semua. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu Yuyun ya sudah melaksanakan coaching tadi ya dengan Bu Novi ya Bu ya. Oke. Setelah coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ibu, yaitu yang saya ajukan. Yang pertama, setelah tadi Ibu melaksanakan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Ade, terima kasih. Pada saat coaching tadi, alhamdulillah saya sudah berusaha mengikuti alur PRH, yaitu dari tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga merencanakan aksi, kemudian juga yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Alhamdulillah itu semua alurnya sudah terpenuhi, sehingga bagi coach bisa menggali potensi untuk mencari ide atau solusi terhadap masalahnya sendiri. Jadi coach bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Bu. Ya. Memang terlihat tadi ya Bu ya. Tadi observasi antara Bu Yuyun dengan Bu Novi itu sudah berjalan dengan begitu baik. Ibu sudah sebagai coach sudah bisa berdialog menggunakan alur cerita dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Novi sebagai coach bisa menemukan ide atau solusi dalam mengatasi permasalahannya beliau ya. Dan tadi pun saat coaching Ibu sudah melaksanakan dengan prinsip coachingnya ya Bu ya.
Nah, pertanyaan terakhirnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu dari hasil coaching barusan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirtanya, Bu, supaya untuk kedepannya coachingnya itu akan lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud ya, bisa lebih ditingkatkan lagi kompetensinya. Ya, Ibu terima kasih atas Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana Bu Ade kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Ibu dengar sekarang Ibu sekarang mau melakukan coaching ya? Iya betul Bu, saya mau melakukan coaching. Mudah-mudahan lancar ya. Amin amin. Oh iya, sebelum Bu Ade nanti melakukan coaching, di sini saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Kemudian nanti saat coaching saya akan mengamati kegiatan antara coach dan coach sudah sesuai apa belum dengan alur tirta dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum. Nah di sini saya akan melihat respon dari coach tersebut juga ya Bu ya. Saya mau mengingatkan jangan lupa ya nanti sesuai harus dengan prinsip coaching. Ada berapa ya Bu kalau prinsip coaching itu ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebelum Ade melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan, boleh? Boleh Bu. Pertanyaan pertama yaitu adalah potensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi mungkin Bu. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu nanti mungkin mendengarkan secara aktif itu mungkin. Ya, terima kasih. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana sih yang ingin spesifik dikembangkan gitu? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan ada pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kira-kira indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan dalam tujuan coaching ini? Indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu adalah ingin bisa memunculkan ide pada si coach tersebut dalam menghadapi masalahnya tersebut. Jadi coach bisa menemukan idenya sendiri. Oh iya, bagus sekali ya. Selamat ya Bu ya, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, amin amin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ade? Alhamdulillah baik juga Bu Yuyun. Ada apa nih Bu Yuyun tujuannya datang saya ini hari ini? Ya Bu, saya punya sedikit permasalahan mungkin ya. Permasalahan mengenai anak-anak di sekolah. Jadi setelah saya lihat yang di dalam pembelajaran itu, mereka itu kedisiplinan dalam pembelajaran itu sangat kurang sekali. Contoh kasusnya seperti pada saat misalkan mulai masuk kelas, sebagian ada yang masih di luar, sebagian juga masih ada yang di kantin. Jadi memang tidak kondusif untuk pembelajaran Bu, terutama terpicu oleh kelas 8 sama kelas 9. Kalau untuk kelas itu sih masih aman ya, kelas 8. Tapi kan pada saat mereka melihat kelas 8 dan kelas 9 jadi ikutan. Gitu Bu, sebetulnya ya. Jadi adanya kurang kedisiplinan Ya, siswa baru ya Bu ya. Oke. Kira-kira dari obrolan kali ini yang Ibu harapkan itu apa sih? Ini dari obrolan ini saya bisa mendapatkan strategi bagaimana supaya siswa atau murid itu menjadi termotivasi untuk nyaman di kelas, belajarnya yang aktif, gitu. Jadi tidak di luar, seperti itu. Ya, ada solusi ya. Solusi. Kira-kira kalau disekalakan nih anak-anak di sekolah itu kurang kedisiplinannya ada di angka berapa sih? Kedisiplinan dalam pembelajaran ya. Kalau kedisiplinan untuk masuk pembelajaran sih dari datang ke sekolah mah dia bagus mereka itu. Tapi pada saat ke kelasnya itu kalau diskalakan itu masih 5 lah kayaknya. Masih jauh Masih ya? jauh. Oke. Inginnya ada di skala berapa nih yang diharapkan?
Tujuh ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipuji lah ya. Dari kan ibu tuh menginginkan nanti di angka 7 ya Bu ya. Jadi perubahan yang ibu harapkan itu bagaimana tuh sampai disediakan dulu harus bagaimana itu mereka? Ya, jadi yang saya harapkan itu sesuai dengan porsinya saja. Pada saat belajar yang mereka ada di kelas, pada saat istirahat ya silakan mereka untuk jajan di luar gitu. Jadi tidak mengganggu pembelajaran yang lainnya. Nah, saya itu sekarang masih mencari kenapa mereka lebih senang di luar seperti itu Bu. Lalu ada langkah-langkah apa saja yang akan ibu lakukan kira-kira untuk mewujudkan perubahan yang ibu harapkan tadi? Oh iya, setelah saya pikir ya sambil saya melihat tingkah pola anak-anak di sekolah, mereka itu nyaman di kelas kalau gurunya itu memberikan pembelajaran yang menarik, terus tidak sering minta izin ke toilet. Jadi kalau misalnya gurunya memberikan penyajian pembelajaran yang menarik, pasti mereka akan standby di dalam gitu, di dalam kelas. Kemudian juga, jadi mereka kadang-kadang pilih-pilih guru sih. Jadi kalau misalkan gurunya, kalau disuruhnya nulis kayak monoton kayak gitu, mereka lebih baik di luar. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang akan ibu tempuh dalam mewujudkan harapan itu adalah mencoba mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, betul. Jadi, tapi sebelum itu, sebelum ke pembelajaran yang menarik, saya sama rekan-rekan guru bekerja sama dengan guru BP juga akan melakukan asesmen diagnostik dulu. Jadi gaya belajar seperti apa sih sebetulnya mereka itu gitu. Kemudian minatnya seperti apa, profilnya seperti apa. Jadi kami nanti pada saat membuat media pembelajaran pun akan sesuai dengan keinginan mereka. Itu mudah-mudahan menjadi salah satu tolak ukur supaya mereka nyaman di kelas. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kalau kita tidak tahu bagaimana ya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu ibu dalam mewujudkan harapan ibu, mewujudkan masalah ibu? Ya, yang pastinya saya kolaborasi dengan yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu. Saya akan melaporkan bagaimana kondisinya seperti ini, kemudian juga dengan Kapolsek bagi siswa kurikulum, siswaan dan sarpas terutama Bu, karena nanti mungkin pada saat pembelajaran saya akan menggunakan bimbing dan sebagainya. Dan sama rekan-rekan guru juga, jadi supaya bisa mendiskusikan bagaimana yang menariknya seperti apa. Jadi berkolaborasi. Nah, betul. Kira-kira kapan nih ibu mau mulai rencananya ini? Ya, untuk asesmen diagnostik sudah kita rencanakan, kemarin kita ngobrol sama guru-guru yang lain mungkin hari Senin Bu, akan secepatnya soalnya kalau tidak secepat itu ya karena pembelajaran sudah mau mulai, kemudian dari hasilnya kita didiskusikan bareng-bareng. Jadi pastinya itu hari Senin ya? Ya, hari Senin mulai kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ibu dapatkan nih? Alhamdulillah sih terbuka ya Bu ya. Saya mendapatkan solusi bagaimana supaya membuat murid atau siswa itu nyaman di kelas. Tapi kita harus mengevaluasi diri sebetulnya itu mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian juga kita harus tahu dulu dengan menggunakan asesmen diagnostik. Kemudian juga kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya untuk membuat bagaimana penyajian yang menarik seperti itu. Luar biasa Bu Yunya buat ide-idenya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berbincang dengan yang berbobot seperti ini ya, jadi dapat ilmu baru ternyata untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu kita harus tahu dulu ya belajarnya ya, salah satunya dengan cara tadi asesmen diagnostik ya sekali ini ya. Luar biasa sekali dari ibu, semoga ibu bisa mewujudkan rencananya dan harapan ibu pun bisa terwujud gitu ya dengan langkah-langkah dari ibu akan lakukan. Semoga bisa berkolaborasi dengan positif dengan yang lainnya, bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan dari cita-cita ibu. Terima kasih Bu Yuyu, semoga tetap semangat dan tetap menjadi guru yang hebat. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi coachingnya udah beres? Iya, Alhamdulillah. Mungkin setelah coaching tadi, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? boleh.
Mungkin pertanyaan yang pertama yaitu adalah, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, tadi saat saya melakukan coaching dengan Bu Yuyun, alhamdulillah saya sudah menggunakan metode alur tirta sehingga Bu Yuyun sebagai coach bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, minggu sekali Ibu tadi sudah menggunakan alur tirta seperti itu ya dengan baik. Nah, menurut saya tadi juga Ibu sudah coaching antara dengan Bu Yuyun dengan Ibu sudah berjalan baik, di mana Ibu sebagai coach sudah bisa menggunakan alur tirta ya Bu ya, sehingga si coach tersebut sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua, kira-kira potensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tadi? Ya, setelah saya melakukan coaching barusan, ada kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi, yaitu tentang memahami metode alur tirta, supaya kedepannya ketika saya melaksanakan coaching bisa berjalan dengan lebih baik lagi, Bu. Oh, seperti itu ya Bu? Iya, betul, Bu. Semangat terus ya Bu ya, Ya, semoga terima kedepannya kasih. Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Amin, amin, terima Terima kasih. kasih. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nov. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Hari ini katanya Bu Novi mau melakukan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Oh iya. Sebelum kita melakukan coaching, kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya Iya, seperti boleh, Bu. apa. Dan nanti pada saat coaching, saya akan mengamati coachnya seperti apa, coachingnya. Kemudian juga apakah coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian juga apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya akan melihat respon atau jawaban dari coaching. Dan jangan lupa kita sesuaikan juga dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu Nov ya? Iya Bu. Kemudian ada 3 pertanyaan nih, boleh ya? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, Ya. riset. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, Ya. dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ada 3 ya? Iya Bu. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi? Mungkin yang bagian yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu Ya. adalah pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 2 kompetensi ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir, Bu Nov, indikator ketercapaiannya bagaimana dan tujuan pengembangannya seperti apa yang diinginkan? Jadi dalam coaching ini saya berharap dan saya harapkan dari coaching ini yaitu adalah si coach tersebut bisa menggali potensinya sendiri Iya. Bu. Jadi dia bisa mencari solusinya dari permasalahannya seperti itu. Baik, mudah-mudahan lancar ya nanti Ya. coachingnya, mudah-mudahan sukses. Kemudian juga nanti setelah kita melaksanakan coaching, kita akan bertemu lagi untuk pasca. Terima kasih Bu Nov. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Nov. Sebetulnya sih harusnya baik-baik saja, tapi sekarang saya sedang tidak baik-baik, Bu. Waduh, kenapa bisa tidak baik-baik saja Bu? Ya, saya ini sedang punya sebuah masalah yang kadang mengganggu pikiran saya tiap hari, Bu. Kira-kira untuk tujuan hari ini Bu Ade ketemu saya kira-kira apa ya? Ya, saya ingin bercerita ke Ibu dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Saya itu kan seorang guru penggerak. Oh iya. Saya tuh kan di CGP itu banyak materi-materi yang bermanfaat ya Bu ya. Nah, saya tuh ingin sekali berbagi praktik baik dengan guru-guru di sana. Begitu Bu. Kira-kira permasalahannya apa Bu? Nah, seperti yang sudah barusan saya utarakan, karena posisi saya di sana guru baru ya Bu ya. Nah, saya tuh ingin sekali berbagi praktik baik dengan guru-guru di sana. Tapi kan saya takutnya saya menggurui gitu Bu, takutnya saya terkesan sombong gitu Bu. Iya seperti itu Bu yang saya hadapi saat ini tuh. Yang Ibu rasakan ya? Iya betul Bu. Jika diskalakan permasalahan Ibu Ade kira-kira skalanya ada di poin berapa jika 1 sampai 10?
Kalau misalkan diskalakan ya mungkin kalau dari 1 sampai 10 ada di angka 8 sepertinya. Oh, tinggi juga ya Bu ya? Iya betul Bu, karena memang terasa mengganggu Terasa gitu, mengganggu bingung sekali. harus bagaimana gitu. Untuk hambatannya yang Ibu Ade rasakan apa hambatan? Ya hambatannya itu Bu, karena di sana kan banyak guru senior ya Bu ya, sedangkan saya posisinya adalah guru baru. Jadi ketika mau berbagi praktik baik itu saya merasa pesimis gitu Bu, minder Bu. Jadi takutnya malah terkesan menggurui gitu Bu. Padahal kan materi-materi di CDP itu ilmu-ilmunya bermanfaat banget untuk seorang guru betul Bu, tapi saya pesimis gitu, minder saja untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru di sana itu. Memangnya selama ini apakah sudah terjadi penolakan dari guru-guru? Apa gimana? Sebetulnya tidak terlihat sih Bu, cuman sayanya saja yang pesimis mungkin karena melihat posisi saya itu menyadari bahwa saya guru baru gitu Bu, jadi saya ada kekhawatiran tersendiri mungkin Bu. Berarti tidak percaya diri ya Bu ya? Iya betul Bu, seperti itu. Untuk kedepannya strategi apa atau yang dilakukan Bu Ade kemarin itu seperti apa? Kalau untuk saat ini sih Bu, saya baru melakukan ya berusaha untuk menjadi seorang teladan Bu. Sebagaimana nilai guru ya, nilai guru penggerak itu salah satu menjadi teladan. Nah mungkin baru itu yang saya munculkan. Seperti ya saya datang tepat waktu ke sekolah, mengikuti pembiasaan setiap hari. Jadi baru sampai seperti itu saja sih Bu yang saya lakukan. Sudah bagus ya Bu menjadi teladan yang baik gitu. Kira-kira untuk selain menjadi teladan yang baik nih, strategi apa yang akan Bu Ade kembangkan untuk ke depan? Ya, yang saya ingin kembangkan sih ke depannya ingin berbagi praktik baik mungkin secara personal dulu yang mungkin Bu, ke rekan sejawat yang mungkin lebih dekat secara emosional dulu biar kita ngobrolnya enak, lebih hangat mungkin Bu. Jadi tidak terkesan adanya menggurui atau digurui itu mungkin Bu. Ya, untuk pendekatan personal udah cukup baik juga ya Bu ya, tapi sepertinya untuk pendekatan personal itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya Bu ya? Iya betul sih Bu. Untuk kedepannya kira-kira selain untuk pendekatan personal, apalagi yang akan Ibu Ade rencanakan? Ya kedepannya kalau saya sudah bisa melakukan pendekatan berbagi praktik baik dengan cara pendekatan secara personal, mungkin nanti akan tumbuh motivasi dalam diri saya, kekuatan baru untuk berbagi praktik baik secara menyeluruh lagi, lebih luas lagi. Mungkin nanti saya akan berbagi praktik baiknya dengan di Kombel mungkin Bu, yang serumpun dulu mungkin begitu Bu. Nah itu udah bagus ya rencana Ibu ke depannya seperti apa. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana komitmen Ibu nih untuk menjaga komitmen ini? Ya sepertinya saya harus punya tekad yang kuat Bu ya untuk memberikan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini supaya ilmu ini ya memang terasa kemanfaatannya bagi guru yang lain. Jadi saya harus punya motivasi yang tinggi juga Bu. Untuk kedepannya siapa nih yang bisa membantu Bu Ade untuk menjaga komitmen ini juga? Ya mungkin orang-orang yang bisa menjaga komitmen saya ini adalah ya kepala sekolah mungkin Bu, lalu rekan-rekan guru juga, karena kepala sekolah juga kan bisa mungkin nanti mengadakan acara IHT, lalu di dalamnya saya bisa melakukan diseminasi ini mungkin Bu, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Nah ini mungkin ini udah bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu, sukses buat Ibu ke depannya, semoga Ibu semakin lancar lah meskipun Ibu guru baru gitu ya. Amin amin Bu. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan kekuatan baru bagi saya. Mudah-mudahan saya dilancarkan dalam berbagi praktik baiknya Ibu. Semangat ya. Iya siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Novi ya, Bu Novi sudah melaksanakan coaching. Nah ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan ke Bu Novi. Boleh ya? Boleh Bu. Nah, yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Saya di sini sudah pas melakukan coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur kita Bu. Jadi si coaching tersebut sudah bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Baik, memang betul ya tadi pada saat coaching Bu Novi sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kehadiran penuh ya Bu Novi ya, dengan cara menyimak dengan seksama itu sudah bagus ya, sehingga coach bisa terpancing untuk menggali potensinya sendiri. Kemudian juga
Kalau saya melihat dan mengamati percakapannya sudah bagus Bu Novi. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian Bu Novi sudah bisa mengarahkan ke Koci bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching kali ini Bu Novi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk pertanyaan berbobot Bu. Oh iya. Ya, mungkin itu. Pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai Yang dengan sesuai dengan alur alur tirta ya. tirta, ya. Iya. Sehingga nanti mungkin proses coachingnya akan Ya, lebih baik baik lagi lagi ya ke Bu depannya. Novi ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya kita bisa ketemu lagi dan selalu semangat untuk Ya, Bu terima Novi. kasih, Ibu. Ya, sama-sama.